warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini saya ketemu lagi sama Ustaz Andalan Amin. Alhamdulillah. Siap Ustaz? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah dari teman Ustaz. Sebenarnya buat tidak ke dalam dia. Oh benar. Buat dalam dia. Masya Allah. Kalau ngomong sama orang yang tawa ada artinya gimana bang? Jadi gini Ustaz, kemarin saya lihat pakai langsung Ustaz, tadi saya yang rokok Ustaz. Jadi ya kita nggak bisa memungkiri Ustaz. Ya, masih banyak banget teman-teman yang merokok dengan baik, yang sudah akhir-akhir ya kan, ya, ataupun yang belum pun. Cuma ini tadi anda sempat dengar dulu langsung yang ngomong ini di luar dari dalil atau hadis ya, tapi banyak banget sesuatu yang mungkin kurang baik gitu kan gitu. Ya kamu gimana Ustaz? Sebenarnya gini, gue sendiri ya nggak menjustifikasi secara fikihnya ini haram atau ini makruh karena dia membahasakannya seperti itu. Tapi buat gue begini, ini cuma untuk apa ya, mengajak teman-teman khususnya untuk ayo kita sama-sama berpikir. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran la'allakum yatafakkarun biulil albab, artinya otak yang paling dalam. Berarti Allah mengajak kita untuk berpikir secara mendalam gitu. Nggak ada dalil la'alakum bapariyun gitu kan, atau sejenisnya gitu kan gitu. Jadi maksudnya gimana gitu. Jadi gini teman-teman, kita sadar bahwa kita semua beriman sama Allah. Kita yakin bahwa hari akhir itu ada. Kita yakin bahwa segala sesuatu itu kan dihisab nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu keyakinan di dalam diri kita. Dan itu adalah sesuatu yang hak dan pasti. Perjumpaan dengan Allah, hisab itu adalah al-haq. Bahkan jannah wan nar itu juga al-haq. Jadi teman-teman semuanya, ini ajakan dari saya secara pribadi dan adik saya Alfian gitu kan, untuk kita sama-sama berfastabiqul khairat. Jadi kita berpikir bahwa rokok itu pasti dihisab sama Allah. Saya nggak ngebahas, lihat lagi saya ulangi, tentang kehalalan, keharaman, mubahkah, makruhkah gitu kan, atau syubhat atau apa enggak. Saya nggak ngebahas dalam konteks fikihnya, enggak. Saya hanya ngebahas tentang ayo kita sama-sama merenung tentang apa ketika kita ngejepit rokok. Ya, kan biasanya simpen tangan kan, nggak mungkin simpen di hidung gitu kan. Ini tangan pasti bakal memberikan persaksian sama Allah. Gitu. Setelah di tangan dijepit, ditempelin ke bibir gitu kan, lalu dihisap. Bibir cerita nanti sama Allah bahwa pernah ditempatkan, apalagi sering gitu kan, rokok di antara dua bibir ini. Lalu dihisap, asapnya masuk ke dalam mulut. Mulut nanti cerita sama Allah. Lewat tenggorokan, asap rokok itu panas, teman-teman semuanya. Lewat tenggorokan juga cerita sama Allah gitu kan. Sampai ke paru-paru yang tadinya warnanya merah berubah kecoklatan karena nikotin dan lain sebagainya. Pokoknya zat negatif yang ada di dalamnya. Nanti paru-paru pun cerita sama Allah, ya Allah, rasanya sesak, panasnya luar biasa dan lain sebagainya gitu kan. Setelah itu selesai sampai situ, belum keluar lagi lewat kerongkongan, kemudian ke hidung cerita sama Allah, bulu-bulu di dalam hidung cerita sama Allah gitu. Bahkan saya kalau cerita begini selalu merinding dong. Bahkan kulit di surat Fusilat, orang kafir itu komplain sama Allah karena kulit bercerita dan menjadi saksi atas segala aktivitas yang kita lakukan. Bahkan pori-pori, bulu-bulu yang ada di sekujur tubuh kita karena kan terpapar asap gitu. Sampai di situ selesai? Belum teman-teman semuanya. Apalagi asap yang dikeluarkan di public service, ada orang banyak orang di sekitar kita, ada yang ngasih kode tapi kita nggak tetap aja disedot gitu kan. Itu rokok pasif secara kesehatan itu jauh lebih buruk, lebih bahaya daripada rokok aktif, karena penyakit di dalam diri kita itu ikut keluar bersama dengan asap tadi. Kemudian dihirup dan secara nggak langsung itu kita udah zalim sama orang lain, udah berbuat kemaksiatan sama orang lain. Tapi kita suka nggak sadar. Makanya kenapa kita nggak sadar gitu kan? Ya karena memang ada yang salah di dalam diri kita. Ada yang harus diperbaiki di dalam diri kita. Apa itu? Iman kita. Gitu. Karena yang namanya allazina yu'minuna bil ghaib berarti mengimani segala sesuatu perkara yang gaib. Apa aja? Hal yang paling sederhana rukun iman yang 6 aja.
beriman kepada Allah, gitu kan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Rabbku ya Allah, engkau maha melihat, engkau menyaksikan, engkau mencatat, engkau asyahid, gitu kan. Engkau yang akan mematikan kami, engkau yang akan menghidupkan diri kami, engkau yang akan menghisab kami. Nah itu Rabb. Jadi kesadaran itu kita tanam di dalam diri kita. Lalu beriman kepada malaikat. Malaikat kita selalu didampingin sama malaikat kemanapun. Maka mustahil orang yang sadar, ditatap, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu sadar bahwa malaikat itu datang menghampiri dan mendampingi dia kemanapun dia berada, itu melakukan hal yang sia-sia. Apalagi sampai zolim sama orang lain. Kenapa saya katakan zolim? Karena kan banyak orang yang batuk sampai sesak napas, apalagi sampai terhirup sama bayi, gitu kan. Terus gimana gitu kan? Dosa sama Allah, tobat selesai. Tapi dosa sama manusia, coba cek sama diri kita, tanya sama diri kita sendiri. Kita udah minta maaf belum sama mereka? Udah berapa juta orang yang terpapar asap rokok dari keegoisan diri kita. Teman-teman semua yang sholat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai situ selesai belum? Belum bro. Ternyata urusannya belum selesai gitu. Ada yang berkilah gini, Ustadz, saya mah ngerokoknya nggak bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Saya nggak berkerumun di dari WC, public service di WC misalkan, gitu kan? Atau ngejauh gitu kan? Duduk di tempat yang lain. Oke. Kita masih napak tanah, masih. Kan kita hidup gitu kan? Idza zulzilati ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan seterusnya. Apa artinya? Ketika bumi diguncangkan dan mereka saling mengeluarkan kisah dan ceritanya masing-masing. Wah, lebih ngeri. Jadi tanah cerita, ya Allah, bulan sekian, detik sekian, menit sekian, si fulan ya Allah dengan kesombongan dan egonya berdiri sambil menggapit. Sampai situ selesai? Belum teman-teman semuanya. Urusannya masih panjang. Ini baru satu perkara, rokok. Gitu kan? Yang sering kita berdalih bahwa ini adalah sesuatu yang ya baik-baik aja gitu kan. Yang ngerokok nggak ngerokok bakal mati kok. Ini bukan perkara itunya, tapi dibalik itu semuanya ternyata ada sesuatu yang besar yang nanti akan kita pertanggungjawabkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sampai situ? Enggak. Apa contoh lainnya? Tumbuhan kan berfotosintesis dan pada malam hari respirasi gitu kan. Ternyata yang dihirup adalah bekas-bekas dari asap rokok yang di situ nempel zat nikotin. Coba aja teman-teman, daun yang masih hijau, kita sambil ada asap rokok di mulut kita berulang-ulang kali ditiupkan ke daun yang hijau itu, lama-lama mereka akan mengering. Gitu. Dan itu yang akan terjadi nanti, dan mereka akan cerita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi hewan-hewan yang memang mereka harus mendapatkan hak mereka berupa oksigen yang sehat dan lain sebagainya. Coba teman-teman pikirkan baik-baik, sepanjang dan sedetil itu nanti hisab Allah. Masihkah kita menganggap bahwa rokok itu sesuatu yang baik? Coba tanya dengan nurani kita sendiri. Coba tanya diri kita sendiri. Kalau ada alasan bahwa Kang susah buat berhentinya gitu kan, sebenarnya bukan susah untuk berhenti. Coba kita cek ya. Biasanya Ramadan ya bro ya, azan subuh. Oh iya, di puasa ya. Nah, ngerokok pasti langsung dimatiin. Kenapa? Udah azan. Gitu kan. Terus dari azan subuh sampai beduk maghrib gitu kan kita puasa. Artinya saat kita berpuasa kita sedang taat sama Allah. Artinya ketika kita taat sama Allah, kita takut sama Allah. Gitu kan? Kalau kita emang benar-benar seorang muslim yang beriman gitu kan, yang memang meyakini bahwa Allah menatap dan melihat dan menjadi saksi atas segala aktivitas yang kita lakukan, maka mustahil kita siang bolong di bulan Ramadan ngerokok, berpuasa. Gitu. Artinya kita takut dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kenapa begitu duk Allahu Akbar, azan maghrib, minum rokok dulu Bang. Habis minum, ngidupin rokok. Ya Allah ya Karim. Pertanyaannya, selama seharian penuh kita takut, kita sedang taat sama Allah, begitu buka puasa Allah dikemanakan. Rasa khauf kita terhadap Allah dikemanain. Gitu. Jadi intinya bukan kita yang nggak bisa berhenti merokok, teman-teman. Tapi kita yang belum mau menurunkan ego kita, membenarkan apa yang salah dan menjadi sebuah pembenaran dan alibi bagi diri kita bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Teman-teman semua yang selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah dialog begini di dalam Al-Quran. Ada sebuah dialog yang mengatakan bahwa ya Rabbana, karena engkau telah menyesatkan aku, maka izinkan aku untuk
menjadi musuh, menggoda, menguji anak cucu Adam sampai hari kiamat nanti. Nah, itu dialog siapa? Antara Allah dan iblis. Dari narasi dialog ini kita sebetulnya bisa ngambil kesimpulan bahwa iblis itu udah jelas salah gitu kan, tapi nggak mau disalahin. Yang ada malah dari narasi ini iblis itu nyalahin Allah, ngerasa bahwa apa yang dilakukan benar. Nah, ini naudzubillah min dzalik terkadang ada di dalam diri kita, bro. Ketika kita diingetin malah balik marah, atau ngambil sampel si fulan gitu kan, ini boleh dan lain sebagainya gitu. Padahal hisab terhadap dosa diri kita ya kita sendiri yang nanggung, nggak mungkin orang lain gitu kan. Nah, maka dari itu ada sebuah statement sederhana begini: iblis itu dari zaman azali dulu sampai kiamat nanti wujudnya nyata tapi wujudnya nggak nyata tapi sifat sombongnya nyata. Manusia dari zaman azali sampai kiamat nanti wujudnya nyata tapi sifat sombongnya sering nggak kerasa, dan itu sering ada di dalam diri kita. Kita mungkin manusia secara zahir ya, secara fisik, tapi terkadang ada sifat-sifat keiblisan di dalam diri kita yang kita nggak sadar. Maka dari itu teman-teman semuanya, penting kita untuk betul-betul meyakini secara sempurna bahwa allazina yu'minuna bil ghaib bukan hanya sekedar diucap, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang iman adalah diyakini di dalam hati, diucapkan secara lisan, dan diamalkan melalui perbuatan. Maka kalau ada yang kurang dari ketiga komponen ini, maka bisa dikatakan iman kita cacat. Naudzubillah min dzalik. Itu ngerinya luar biasa. Ini baru satu komponen gitu kan. Nah, sekarang gini, dosa zolim kita dari rokok itu dicatat sama Allah. Pertanyaannya, emang sholat kita yakin diterima sama Allah? Allah alam, nggak tahu. Khusyuk aja belum tentu kan. Tunggang tungging sujud ruku kita gitu kan, doa kita nangis minta diterima sama Allah, tapi setelah sholat ternyata di pelataran masjid ngerokok gitu kan. Baru aja berdoa sama Allah nangis. Begitu selesai sholat nongkrong sama teman-teman di pelataran masjid ngerokok lagi, asapnya masuk ke masjid. Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim gitu kan. Kemana adab kita? Itu kurang ajar nggak sih? Kurang ajarnya luar biasa gitu tuh. Cuman seringnya nggak sadar gitu. Nggak sadar bahwa kita tuh lagi kurang ajar sama Allah. Terus gimana Allah mau ngabulin permintaan kita dan mau nerima amal soleh kita, ternyata adab kita sama Allah pun nggak dijaga. Nah, ini sikap ihsan. Jadi ihsan itu kemanapun ngerasa ditatap oleh Allah, diperhatiin sama Allah. Jadi nggak GR kalau ditatap sama manusia, tapi justru kegeeran itu buat Allah. Saya malu kalau seandainya saya bermaksiat sedangkan Allah melihat. Saya malu kalau seandainya saya zolim sama orang lain sedangkan Allah mencatat, dan lain sebagainya gitu. Inilah ihsan, buah dari keimanan yang kuat, syariat yang dijalankan terus-menerus melalui amal soleh gitu kan, sehingga keimanan itu terhujam kuat di dalam diri dia, sehingga wajar kalau seandainya titel itu Allah sematkan dia menjadi pribadi yang Masya Allah tabarakallah. Karena yang nggak ngerokoknya merinding, Ustaz. Bayangin apa ya? Iya, sebegitu dahsyatnya ya soal hisab tuh. Apalagi soal perkara rokok, karena Eka istri aneh. Iya. Dia anti banget sih, karena dikit orang batuk tuh pasti mas rokok bisa. Karena kayak ya Allah, iya ya kayak ngerasa banget. Alhamdulillah. Itu satu hal. Masya Allah. Lain-lain. Ini pesan singkat dari Ustaz, cuma apa ya? Gue bilang enak banget di hati. Masya Allah. Pesan buat Ustaz nih singkat buat teman-teman yang masih rokok yang Ustaz. Teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berpikir secara sehat ya. Kita hidupkan keimanan kita. Jangan sampai kezaliman kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang sia-sia tercatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita yakin diterima belum tentu. Sedekah kita yakin ikhlas belum tentu, gitu kan? Amal soleh kita yang lainnya yakin betul-betul nas'aluka ridhoka wal jannah belum tentu, gitu kan? Dosa pasti tercatat, sedangkan amal soleh belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau ternyata dosa yang banyak tercatat, ya kan? Melalui satu perkara aja tadi rokok, gitu kan? Panjang, berjejer. Itu belum semuanya, dan Allah jauh lebih teliti lagi daripada dari yang saya sampaikan tadi, gitu kan? Nah, sekarang dengan dosa yang ada gitu, surplus dosa berarti kan, terus gimana kita mau membayar? Ketemu nanti sama saudara-saudara kita yang nggak sengaja kita zolimin di hadapan Allah, si fulan nggak tahu berapa ratus orang, berapa ribu orang, berapa juta orang
mereka nggak ridho, mereka ngerasa terzolimi, gitu kan? Pahala kita banyak, gitu kan? Pahala kita, ya oke lah, mungkin banyak lah pahala kita, misalkan gitu, GR aja nggak apa-apa gitu kan? Pahala kita mungkin banyak gitu. Pindahin, ternyata pahala kita udah keburu habis tapi urusan belum selesai. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Memindahkan dosa-dosa mereka ke kita. Yang tadinya kita ahli surga ternyata harus dicuci dulu. Satu perkara, apa itu namanya? Rokok. Jadi yuk kita berpikir sungguh-sungguh, pelajari tentang sejarahnya, jangan mau termakan dan terbius sama kesenangan yang justru akan menggelincirkan kita semuanya. Teman-teman semuanya, Allah katakan di dalam Al-Quran, orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Salah satunya demikian, ulil albab la'allakum yatafakkarun, dan sejenis. Siap, sama-sama bro. Masya Allah, ini ilmunya luar biasa dan nasihat luar biasa sih buat teman-teman semua. Buatnya juga sih, karena nggak cuma ngerokok, tapi sebenarnya dari poin hisab pun luar biasa Detail. Jadi ngajarin kita untuk beriman kepada hari akhir itu mengajarkan kita untuk takut kepada Allah. Takut atau Iya. Makanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah menggantungkan harapan kepada Allah. Berharap amal ibadah kita diterima. Berharap setiap amal soleh yang kita lakukan diterima. Salat kita, sedekah kita, apalagi tilawah Quran kita, hafalan Quran kita, belajar hadis, duduk di majelis ilmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman dengan hari kiamat itu memunculkan rasa khauf, takut akan hisab, takut akan telitinya Allah dalam menghitung setiap apa-apa yang kita lakukan, gitu. Nah ini harus tertanam kuat di dalam diri kita. Jadi jangan sampai teman-teman terlalaikan karena sesuatu yang kecil tapi ternyata menggelincirkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ketidaksadaran tadi. Mungkin sedikit pesan singkat dari Ustadz tadi ya, Ustadz. Bismillah bisa tengah singkat nih, Ustadz. Masya Allah, karena pertemuannya direncanakan tapi masih banyak PR dari sana. Insya Allah sama-sama doain Ustadz sehat terus, biar sama-sama bisa ketemu lagi, bisa sharing lagi. Istri juga kan kebetulan Fian istri lagi mengandung. Alhamdulillah. Teman-teman yang lagi nyimak ini gantian ya MC-nya ya. Minta doanya untuk kesehatan janin sampai lahir nanti. Amin. Dan akan tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha, ahli Quran, ahli qiyam, ahli sedekah, wa amalan solehan, dan insyaallah akan menyelamatkan kita semuanya sampai ke surga. Begitu juga teman-teman semuanya yang lagi nyimak, yang masih sendiri, semoga Allah dekatkan jodohnya. Yang sudah berumah tangga tapi belum dikaruniakan momongan, semoga dimudahkan dan didekatkan serta diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan untuk terus beramal soleh. Insyaallah kita kumpul di surga. Amin. Ya guys, mungkin dari gua sedikit cukup nih. Dari Ustadz Ridho udah terlalu detail dan Masya Allah sih gue bilang. Insya Allah nanti next time kita ketemu lagi, ada Kang Ridho atau Ustadz lain atau ada teman-teman buat sharing lainnya kan. Insya Allah terus bermanfaat ya. Amin. Insya Allah. Siap, sama-sama saling doain. Kurang lebihnya mohon maaf. Pastinya kalau ada kurang dari anak pribadi, dari Ustadz, bila ada kebaikan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ane pamit, Ustadz Ridho pamit. Siap. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.